Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang refleksi Arab Spring. Arab Spring itu kalau dalam bahasa Arab as-sauru al-arabiyah. Spring di sini oleh sebagian sering diartikan dengan musim semi. Tapi di sini sebetulnya yang dimaksud dengan spring di sini bukan musim semi. Tapi spring di sini adalah gejolak. Jadi Arab Spring itu artinya gejolak Arab atau revolusi Arab lah. Jadi pada awal 2011 terinspirasi oleh salah seorang pemuda dari Tunisia, tepatnya dari daerah namanya Sidi Bouzid. Itu ada pemuda yang nekat mengorbankan dirinya demi menyampaikan aspirasinya. Jadi dia merasa dirinya terzalimi, dia mencari makan susah payah, tapi ternyata kemudian digusur secara paksa, bahkan dia dikasih menerima umpatan kata-kata yang sangat kasar, bahkan diludahi. Itu membuat dia kemudian beranikan diri untuk menyampaikan ke gubernur Sidi Bouzid, tapi ternyata tidak direspon. Dia akhirnya mengancam dan akhirnya dia rela mengorbankan dirinya. Itu kejadian memang sangat tragis, sangat ironis, yang kemudian dengan cepat hal itu menjalar kemana-mana dan mengawali sebuah revolusi, sebuah sejarah besar dalam perjalanan bangsa Arab. Orang menjadi bertanya-tanya sebetulnya apa yang dihasilkan dari Arab Spring, gejolak Arab yang sedemikian meluas kemana-mana itu. Jadi dari Tunisia kemudian terus informasi menyebar lewat Facebook, terutama lewat Facebook, sehingga kemudian memicu bangsa Arab yang lain untuk berani terhadap pemimpinnya. Artinya berani melakukan perubahan besar-besaran dalam tatanan sosial politik di negaranya masing-masing. Jadi waktu itu rakyat Mesir ikut bergejolak, ya terutama di Tunisia itu Zainal Abidin bin Ali, itu presiden sangat lama sekali. Itu kemudian tumbang. Jadi setelah ada pengorbanan dari anak muda itu, kemudian terus satu negara terjadi gejolak sehingga mereka demo sampai akhirnya Zainal Abidin bin Ali melarikan diri sehingga dia tumbang dengan sendirinya. Nah, kemudian terus menjalar ke negara Arab yang lain seperti Mesir. Jadi Mesir ini kemudian ikut tergerak untuk mengikuti jejak yang ada di Tunisia, menjatuhkan pemimpinnya yang sudah bercokol sedemikian lama. Jadi memang ini adalah era warisan dari era 70-an, 80-an, 90-an. Jadi era itu adalah era di mana seorang penguasa itu bertahan sangat lama. Jadi ini memang keadaan saat itu memang seperti itu. Jadi rata-rata waktu itu negara masih dalam proses awal pembentukan, jadi baru menikmati kemerdekaan. Mereka masih belum cukup mampu membangun sistem yang bagus. Jadi masalah stabilitas politik itu masih yang utama sebagai modal utama dalam pembangunan. Nah, stabilitas politik ini kemudian mendorong munculnya penguasa-penguasa yang tahan lama. Itu terjadi dimanapun, tidak hanya di Indonesia, di mana Soeharto bercokol sedemikian lama, tapi di negara lain juga semuanya. Lee Kuan Yew di Singapura mulai dari berdiri sampai kemudian dia berhenti itu ya lebih dari 30 tahunan.
Mahathir Muhammad juga sedemikian lama. Kemudian terus di Mesir dia Muammar Gaddafi mulai umur 27 sampai sampai dia meninggal. Jadi itu semua adalah kondisi geopolitik global yang memang seperti itu. Jadi politik global saat itu adalah kondisi di mana pemimpin negara hampir di semua belahan dunia itu berkuasa sangat lama karena pengutamaan pada stabilitas politik dan karena rawannya kebebasan jika dilepas. Jadi pada saat itu memang pengutamaan adalah stabilitas politik, kebebasan adalah nomor 2. Ini berbeda tentunya dengan negara barat yang memang mereka sudah stabil dalam demokrasi. Jadi antara idealisme demokrasi dan realita lapangannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi antara kebebasan yang didapat kemudian dengan kemampuan pemerintah dalam memperbaiki dan melaksanakan apa-apa yang menjadi kebutuhan bersama itu seimbang. Nah, sementara di negara berkembang itu antara kemampuan dalam membangun sistem yang bagus dengan kebebasan itu masih belum bisa berjalan seiring sejalan. Jadi kalau kebebasan itu dilepas, sementara mereka tidak cukup mampu untuk memperbaiki diri karena berbagai macam kekurangan, jadi banyak faktor di situ. Maka yang terjadi adalah pergolakan. Jadi kebebasan itu kemudian berkembang menjadi gerakan massa, berkembang lagi menjadi pergolakan, berkembang lagi menjadi konflik. Jadi ini kemudian ya bisa berdarah-darah itu. Jadi memang tidak mudah untuk memberikan kebebasan itu. Jadi harus berada dalam sebuah sistem yang bagus sehingga kemudian apa yang diinginkan dari kebebasan itu betul-betul menghasilkan apa yang diharapkan. Jadi kebebasan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan, bukan kebebasan melahirkan masalah dalam bentuk gejolak massa dan konflik sosial. Karena pada saat itu negara-negara baru merdeka, jadi mereka memang secara umum masih menekankan pada stabilitas politik, masih menekankan kepada pembangunan jati diri bangsa. Nah, itu sehingga kemudian mengabaikan unsur kebebasan atau demokrasi itu. Yang terjadi kemudian mereka pada berkuasa sangat lama. Jadi saat itu hampir nggak ada pilpres itu. Di seluruh negara berkembang itu rata-rata nggak ada pilpres. Jadi Soeharto terus-menerus diangkat lewat parlemen. Demikian juga di negara lain. Jadi demokrasi semu, kemudian terus partisipasi masyarakat itu yang digunakan adalah politik massa mengambang istilahnya. Jadi massa dibikin mengambang, floating. Jadi massa itu tidak merasakan berpartisipasi, apa yang dia lakukan itu hanya nyoblos 5 tahun sekali untuk milih anggota DPR, bahkan dia nggak kenal siapa yang dia coblos, partainya juga sebetulnya dia tidak terlalu paham, jadi semuanya itu hanya formalitas. Jadi demokrasi yang ada itu demokrasi atau demokrasi seolah-olah, jadi tidak yang sebenarnya. Apa yang terjadi di Sidi Bouzid kemudian menjalar kemana-mana sehingga menjadi gerakan revolusi Arab itu hampir di semua negara Arab. Bahkan di Saudi pun terjadi. Jadi tadi ada yang bertanya tentang Saudi Arabia, kok aman-aman saja. Pada tahun 2011 atau sekitar itu,
Itu Saudi juga juga ada demo, terutama dari provinsi Qatif. Jadi di Saudi itu ada satu provinsi itu yang mayoritasnya itu Syiah. Jadi Saudi itu sedemikian luasnya itu ada satu daerah yang mayoritas Syiah. Nah, itu provinsi Qatif. Nah, di situ terdapat demo, demo besar-besaran menentang kerajaan Saudi. Ya, tapi namanya juga provinsi, cuma satu provinsi dari sekian banyak yang Sunni. Ya, tentunya sangat mudah dikendalikan oleh kerajaan Saudi, apalagi kerajaan Saudi itu totaliter, jadi menghadapi yang semacam itu dengan cara yang sistem keamanan yang keras, ya hilang-hilang sendiri, ya. Itu. Jadi waktu itu hampir semuanya terjadi, merembet ke Libya, kemudian merembet ke Irak, merembet ke Syria, ya. Kemudian negara yang berhasil mengendalikan gejolak Arab Spring itu negara yang kerajaan. Negara yang kerajaan hampir semuanya berhasil memulihkan keadaan. Dari yang semula terdapat demo-demo, tapi kemudian gak lama bisa terkendali. Tapi di negara yang republik hampir semuanya tumbang. Presidennya itu tumbang. Yang sampai sekarang belum stabil Yaman, ya. Zaman itu Ali Abdullah Saleh itu presidennya itu tumbang, dan sampai sekarang masih gejolaknya belum berakhir, muncul Houthi, dan seterusnya, ya, dan sampai sekarang perang itu. Kemudian Syria termasuk yang paling parah, Syria itu. Jadi Syria ini karena dia dalam kondisi yang tidak stabil, ya. Dia posisinya perang dengan Israel, kemudian juga dia dianggap negara yang sosialis, yang keras, yang itu tentunya tidak bisa ditelan begitu saja. Jadi info tentang kediktatoran seorang pemimpin negara Arab itu memang bisa benar, bisa tidak. Bisa benarnya ya karena memang hampir rata-rata pemimpin saat itu memang keras, ya. Nggak usah jauh-jauh Soeharto, ya, itu keras. Jadi memang saat itu hampir rata-rata keras, ya. Saddam Hussein, apalagi ya kayak Saddam itu kan perang melawan Iran. Itu artinya kalau dia perang itu dia ngelihat ada rakyatnya yang nggak dukung dia, ya sudah, ya. Orang kita lagi perang melawan musuh, kamu kok tidak mendukung saya, ya kan? Kita lagi berkorban melawan negara lain, ya. Padahal tidak semua rakyatnya setuju negaranya berperang melawan Iran, tetapi dia mengajak rakyatnya untuk perang, akhirnya rakyat harus mau nggak mau terlibat, ya. Nah, itu kalau dia ada yang nggak ikut atau nggak setuju, ya, secara terang-terangan ya sudah, ya, hilang, ya. Jadi emang seperti itu. Syria, Irak ini sosialis, ya. Mesir sosialis, Libya sosialis. Jadi semua negara Arab Republik itu hampir semuanya sosialis. Justru yang kerajaan ini yang condong ke kapitalis dalam sistem perekonomiannya itu. Jadi negara-negara yang sosialis itu memang secara umum mereka menerapkan sistem yang lebih mengendalikan rakyat. Artinya rakyat dituntut untuk lebih banyak berpartisipasi dalam pembangunan negara. Artinya di sini kebebasan individu itu bukan yang utama kalau dalam sosialis itu. Dalam sistem sosialis itu yang utama adalah kepentingan bersama. Nah, dengan ideologi yang semacam ini maka kecenderungan pemerintah menjadi lebih
lebih banyak mengatur rakyat. Nah, itu banyak mengatur rakyat. Jadi rakyat menjadi tidak bisa sebebas di negara yang kapitalis. Ya. Nah, Syria perang lama dan Syria ini banyak di dimusuhi oleh negara Arab ya, waktu itu. Jadi negara Teluk itu banyak yang kontra. Ya. Yang mengambil, yang berusaha netral itu Mesir. Jadi waktu Bashar al-Assad diguncang untuk dijatuhkan itu dia tidak mau terlibat. Tapi ketika Mesir Husni Mubarak jatuh diganti oleh Mursi, Mursi ikut-ikutan mendukung penjatuhan Bashar al-Assad. Jadi dia memutus hubungan diplomasi Mesir dengan Syria. Itu dia mendukung gerakan untuk menumbangkan Assad. Padahal menumbangkan Assad itu juga bukan sesuatu yang maslahat sebetulnya ya. Jadi ya ibarat kata pepatah, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya aja. Artinya banyak sekali yang terjadi dalam konflik politik itu, perubahan itu tidak kemudian bisa menjamin ke arah yang lebih baik ya. Apalagi jika kemudian yang terjadi ke depannya itu diwarnai dengan banyak kepentingan kelompok sektarian ya, kelompok sektarian, kelompok ideologis dan sebagainya, yang itu nanti akan mengorbankan kelompok yang tidak mendukung pemimpin yang baru muncul itu. Jadi ini kondisi yang banyak terjadi pasca gejolak atau Arab Spring itu. Jadi Arab Spring secara umum bisa dilihat sebagai sebuah gejolak atau perjalanan sejarah yang harus dilewati oleh dunia Arab untuk menuju ke perbaikan situasi yang itu ternyata tidak, sejauh ini masih belum menghasilkan apa yang diinginkan. Hasil konkret dari Arab Spring baru sebatas pergantian penguasa yang bercokol sekian lama. Apakah setelah itu kemudian sistemnya lebih baik? Masih belum jelas, masih tanda tanya besar ya. Setelah Husni Mubarak tumbang, yang naik adalah Mursi dari Ikhwan. Dia kemudian punya agenda perubahan mendasar dalam sistem kenegaranya, yang itu kemudian rakyatnya sendiri menjadi bertanya-tanya, ini negara kok kayak dirubah kayak model Saudi. Sementara rakyat Mesir tentunya merasa tidak nyaman dengan model seperti itu. Ini kok kayak tinggal bukan di negaranya itu ya kan. Dari rakyat Mesir merasa tinggal kayak di negara lain ketika dipegang oleh Ikhwan itu. Jadi Ikhwan terlalu memaksakan sebuah agenda ideologis yang dia miliki, yang itu kemudian menimbulkan respon balik dari masyarakat Mesir, sehingga pada akhirnya Mursi sendiri tumbang oleh gerakan demonstrasi yang lebih besar dari saat menjatuhkan Husni Mubarak. Jadi ini ironi ini ya. Jadi akhirnya Mursi yang terpilih secara demokratis itu hanya bertahan 1 tahun, akhirnya dijatuhkan oleh militer. Waktu terjadi penjatuhan atau waktu topple down ya, atau penggulingan atas Mursi itu, negara Eropa semuanya menentang kudeta yang dilakukan oleh Abdul Fattah Sisi. Jadi menentang kudeta yang dilakukan oleh militer Mesir.
Jadi baik negara Eropa semuanya, Uni Eropa termasuk Amerika itu menentang. Mereka lebih memilih mempertahankan pemimpin yang dipilih secara demokratis biarpun itu dari kelompok Islam daripada melegalkan kudeta. Jadi itu prinsip demokrasi yang dipegang oleh dunia barat. Jadi biarpun mereka dengan kelompok Islam fundamentalis itu kurang sreg juga, tapi kalau apa yang dipilih berdasarkan pemilu yang sah itu kemudian dibatalkan oleh kudeta, mereka lebih memilih untuk mempertahankan hasil pemilu yang benar daripada mendukung kudeta militer. Itu sikap dari Amerika dan Eropa terhadap penggulingan Mursi. Tetapi akhirnya mereka menerima. Siapa yang paling berjasa terhadap upaya untuk menjadikan Eropa dan Amerika itu menerima kudeta militer yang dilakukan oleh LCC dan kawan-kawan. Yang paling berjasa adalah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu Raja Abdullah waktu itu adalah raja atau pemimpin negara yang paling mendukung penggulingan Mursi. Yang paling mendukung penggulingan Mursi itu Arab Saudi. Mengapa? Karena Ikhwan itu gerakan transnasional. Kalau di Mesir berhasil, sangat mungkin nanti akan merembet ke yang lain, termasuk ke Saudi Arabia. Sangat mungkin akan juga tumbang juga, seperti tumbangnya pemerintah yang ada di Mesir. Maka dia mendukung penjatuhan Mursi dan kemudian dia keliling. Jadi dia mengadakan diplomasi tingkat tinggi, mendatangi seluruh pemimpin-pemimpin negara Eropa dan Amerika. Dia datangi di lobi sama Arab Saudi supaya menerima apa yang terjadi di Mesir itu. Dan ternyata tidak lama setelah diplomasi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Saudi itu, akhirnya Eropa dan Amerika menerima pelan-pelan, tidak lagi vokal atau bersikap keras menolak kudeta yang dilakukan oleh militer, tapi membiarkannya begitu saja sebagai sebuah realita politik intern sebuah negara. Nah itu. Akhirnya kemudian LCC naik, dan yang terjadi apakah lebih baik daripada keadaan dulu? Ya sepertinya sih tidak ya. Jadi sekarang ini katanya lebih keras dari zaman Husni Mubarak. Husni Mubarak itu memerintah lama mulai tahun 81 sampai 2011. Jadi 30 tahun ya. Kalau Soeharto 32 tahun. Jadi lebih lama Soeharto ya. Jadi Husni Mubarak itu 30 tahun. Dari 81 semenjak Anwar Sadat ditembak oleh tentara dalam parade militer, kemudian diganti oleh Husni Mubarak sampai dia jatuh itu tahun 2011. Pada zaman Husni Mubarak itu ada partai oposisi. Ada koran oposisi, media oposisi yang namanya koran Al-Sya'ab itu. Itu satu koran isinya semuanya kritik kepada pemerintah. Gitu. Cuma ya memang sama Husni Mubarak atau kondisi politik mampu mengendalikan oposisi sehingga oposisi itu segarang apapun dia sangat kecil, jadi nggak masalah. Jadi dia dibebaskan untuk berteriak-teriak, tetapi dia dijamin tidak akan besar. Ya. Ini masih mending dibandingkan dengan zaman Soeharto. Soeharto itu sama sekali nggak boleh ada oposisi. Jadi yang ada itu Golkar. Golkar itu adalah kekuatan pemerintah, bukan partai. Jadi itu adalah kekuatan pemerintah, penguasa. Isinya adalah TNI, Polri, ya. Kemudian terus birokrat pemerintah dan PNS. Jadi 3 itu modal utamanya itu.
Itu ini yang berkuasa, sedangkan dua partai yang lain itu mitra. Jadi dua partai yang lain itu, ya, PDI dan P3 itu adalah partai yang di arsiteki oleh Soeharto, artinya mereka mengikuti petunjuk Soeharto untuk bisa membentuk partai tersebut, ya kan. Nah, kemudian dalam perjalanannya juga mereka tidak boleh, ya, mengambil sikap yang terlalu kontra. Jadi kalaupun mau kritik harus sesopan mungkin, jadi gitu, nggak boleh ngeritik sangat keras, sangat frontal, nggak boleh. Dan memang zaman itu hampir memang tidak ada, ya, tidak ada orang yang berani bicara keras, kritik juga nggak ada. Sistem partai yang dibangun juga ternyata itu hanya formalitas saja, ya. Semuanya itu ujung-ujungnya ya Soeharto yang bertahan, Golkar yang menang dengan perolehan suara yang sebesar mungkin, ya, dengan kekuasaan dari ujung hulu sampai ke hilir. Jadi pemilu itu ya anggap saja itu hanya agenda 5 tahunan, formalitas saja, ya. Entah itu dihitung benar atau tidak, ya. Zaman dahulu semuanya itu ya apa kata pemerintah lah, artinya orang tidak cukup kuasa untuk bisa menandingi kekuatan pemerintah saat itu. Jadi begitu yang terjadi dengan Arab Spring, ya. Jadi sejauh ini Arab Spring tidak menghasilkan apa yang sesuai yang diharapkan. Yang dihasilkan baru sebatas mendongkel penguasa yang sedemikian lama berkuasa. Ya, mereka semuanya itu belum pernah mengadakan pilpres, jadi nggak tahu caranya mundur bagaimana. Mereka itu yang naik-naik pada saat itu adalah naik karena politik, kondisi politik itu menjadikan dia naik ke pucuk kekuasaan. Nah, setelah itu dia tidak punya agenda, atau mungkin sistem politik yang ada tidak mendukung untuk kemudian terjadi rotasi kepemimpinan atau suksesi pemimpinan secara normal 5 tahun sekali. Yang terjadi adalah kemudian oligarki, ya. Jadi yang mumpung berkuasa terus mempertahankan kekuasaannya dengan teman-temannya, yang lain juga mau ikut-ikutan nimbrung, jadi ikut-ikutan pada ingin ikut tetap bertahan, sehingga akhirnya kemudian presidennya disepakati untuk tetap diangkat lagi agar mereka tetap di atas juga. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi itu sampai akhirnya kemudian ditumbangkan oleh apa yang terjadi di Tunisia oleh seorang pemuda di Sidi Bouzid itu. Saya pikir itu, ya, semoga apa yang terjadi di dunia Arab ini kelak, ya, menjadi sebuah proses mengarah